Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Rizky Putri Setianing Tias, Luki Imam Syafi'i, Zeratun Khair, M. Sifaul Umam, dan Yulitri Susanti. Di sini kami akan menyampaikan materi yang berjudul efek perpajakan dalam perekonomian. Poin yang pertama yaitu pajak perseorangan. Pajak perseorangan di sini adalah pajak yang dikenakan pada seseorang tanpa mengingat jumlah pendapatannya, tabungan atau pengeluarannya. Pajak ini dapat dikenakan dalam jumlah yang sama pada semua orang atau dapat dikenakan pada segolongan orang tertentu berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, status perkawinan, jumlah umur, dan sebagainya. Suatu pajak yang netral merupakan jenis pajak yang paling baik karena tidak mengganggu preferensi seseorang. Sebagaimana diketahui, pajak merupakan suatu pungutan yang merupakan hak tunggal pemerintah, ditentukan berdasarkan undang-undang dan pemungutannya dapat dilakukan secara paksaan. Untuk poin yang kedua, yaitu dampak pajak terhadap motivasi untuk menabung. Dampak adanya pajak terhadap konsumsi, tabungan, dan kesejahteraan masyarakat. Kita tetap menggunakan pajak perseorangan yang netral terhadap perilaku ekonomi seseorang. Pada diagram 10.6, titik-titik T dan Q menunjukkan keseimbangan konsumen sesudah ada bunga dan sebelum ada bunga. Seseorang individu mempunyai penghasilan pada periode 1 dan periode 2 yang ditunjukkan pada titik Y. C. Pengaruh pajak perseorangan terhadap penawaran tenaga kerja. Seorang melakukan suatu pekerjaan karena mengharapkan suatu imbalan. Dalam analisis ini, kita anggap bahwa seseorang bekerja hanya karena mengharapkan imbalan dalam bentuk uang atau gaji. Dan kita akan menganalisis bagaimana pengaruh pajak perseorangan terhadap lamanya seorang melakukan suatu pekerjaan. Sumbu datar menunjukkan jumlah jam kerja, sedangkan sumbu tegak menunjukkan upah yang diterima per jam. Secara teoritis, waktu yang tersedia untuk bekerja sebesar 24 jam atau OB. Pajak perseorangan yang berupa penguatan yang jumlahnya telah ditentukan menyebabkan pendapatan yang diterima harus digunakan sebagian untuk membayar pajak dalam jumlah yang sama dan besarnya tidak tergantung pada lamanya ia bekerja. Bahkan orang tersebut harus tetap membayar pajak perseorangan walaupun ia tidak bekerja sama sekali. Oleh karena itu, pajak perseorangan menyebabkan garis OA bergeser ke bawah seperti yang ditunjukkan oleh garis BC pada diagram. Apabila adanya pajak menyebabkan posisi seseorang berpindah dari titik E ke titik R, yang berarti orang tersebut tidak mengubah jam kerjanya. Sebaliknya, apabila seseorang karena pajak menyebabkan posisinya berpindah dari E ke T, berarti adanya pajak justru menyebabkan orang yang bersangkutan mengurangi jam kerjanya. Materi selanjutnya D. Pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak yang dikenakan untuk semua orang secara pribadi serta perusahaan sebagai subjek pajak atas semua pendapatan atau tambahan kemampuan ekonomi yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan. E. Pengaruh pajak penghasilan terhadap jam kerja. Peran pajak penghasilan sangatlah penting bagi negara-negara yang menerapkan struktur tarif pajak progresif sebagai cerminan pengenaan pajak berdasarkan kemampuan membayar ability to pay. Pajak penghasilan adalah salah satu yang berperan penting dalam memberikan kontribusi penerimaan pemerintah. Pajak penghasilan selain memiliki efek pendapatan income effect, juga memiliki efek substitution effect. Adanya pajak penghasilan menyebabkan pendapatan yang diterima
Efek pajak terhadap penawaran tenaga kerja jangka panjang. Dalam jangka panjang, penawaran tenaga kerja terutama ditentukan oleh tingkat pertumbuhan penduduk, yang secara teoritis pajak penghasilan dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan penduduk, seperti misalnya berbagai pengangguran yang diperkenankan dalam perhitungan pajak penghasilan. Meskipun demikian, tampaknya pengaruh tersebut tidak banyak mempengaruhi penawaran tenaga kerja. Poin yang terakhir adalah efek pajak terhadap investasi, di mana pajak penghasilan juga mempunyai pengaruh terhadap investasi. Pajak tersebut mengurangi hasil investasi yang dilakukan. Pajak penghasilan dapat mempengaruhi tingkat pengembalian modal neto atau net rate of return suatu investasi, di mana permintaan akan investasi tergantung dari produktivitas marginal atau marginal productivity suatu investasi, yakni semakin tinggi tingkat bunga semakin sedikit investasi yang menguntungkan, dan sebaliknya semakin rendah tingkat bunga semakin banyak investasi yang dapat menguntungkan. Sekian atas materi yang dapat kami sampaikan. Atas kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.